Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru menyapa seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pencairan tunjangan hari raya yang dikabarkan akan dicairkan mulai bertahap tanggal 22 Maret, 2 hari lagi ke depan. Nah, terkait dengan hal itu, sebagaimana harapan para honorer supaya di tahun 2024 tahun ini mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, di sini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa untuk honorer jika memenuhi syarat akan mendapatkan THR, ada kebijakan khusus. Nah, terkait dengan hal tersebut, mari ikuti informasi berikut sampai selesai Bapak Ibu supaya lebih jelas ya apa dan bagaimana yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB terkait dengan THR bagi para honorer. Ikuti informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung saja pada informasinya. Lengkong.ayo.bandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan harapan honorer untuk mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Pemerintah telah mengumumkan keputusan menarik terkait dengan THR atau tunjangan hari raya bagi tenaga honorer di lingkungan pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, sejumlah kriteria telah ditetapkan untuk memenuhi syarat menerima tunjangan hari raya atau THR. Tetapi kabar gembira ini tidak berlaku secara universal. Dalam arti Bapak Ibu, ya, ada yang tidak mendapatkannya juga karena satu dan hal yang mungkin sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi itulah yang disampaikan Bapak ya, bahwa hal tersebut tidak berlaku secara universal. Salah satu poin yang menarik dari peraturan pemerintah tersebut adalah ada pengecualian bagi para honorer, kepala desa, dan perangkat desa dari penerimaan tunjangan hari raya atau THR. Jadi dengan yakinnya bahwa pasti ada pertimbangan khusus sehingga mereka ini ya tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa honorer secara umum tidak akan mendapatkan THR. Namun ada pengecualian yang penting untuk diperhatikan. Nah, inilah hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Apa kira-kira pengecualian terhadap honorer itu yang memang diberi kebijakan khusus untuk mendapatkan THR. Nah, di sini disampaikan honorer yang telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K berhak atas THR tersebut. Logikanya Bapak Ibu, para honorer yang diangkat misalnya SPMT-nya 1 Maret, kok langsung 22 Maret dapat THR ya, padahal masih belum sebulan untuk bekerja. Tetapi karena memang itu sudah syaratnya, maka apa boleh buat? Itu adalah satu ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Maka mereka berhak atas THR dan juga gaji ke-13. Ingat Bapak Ibu ya, informasi yang banyak beredar bahwa honorer mendapatkan THR dan gaji ke-13 itu kebijakan khusus bagi mereka yang barusan saja di SK-kan dan telah mendapatkan SPMT sebelum April ya. Kalau SPMT-nya mulai 1 Maret, maka berhak untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13.
Ini memang angin segar bagi banyak honorer yang telah lama menanti pengakuan atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam pelayanan publik. Sementara itu, perangkat desa juga terkena dampak dari kebijakan ini. Meskipun secara umum mereka bukan merupakan pegawai negeri sipil atau PNS, namun mereka tidak termasuk dalam penerimaan THR menurut undang-undang. Meskipun demikian, langkah untuk memberikan insentif dalam bentuk alokasi dana desa memberikan harapan bagi mereka. Jadi itulah yang akan membuat pemerintah pusat tidak menetapkan kriteria ya untuk memberi THR kepada kepala desa dan aparat desa. Ya, sebagaimana disampaikan di sini, katanya meskipun demikian, langkah untuk memberikan insentif dalam bentuk alokasi dana desa memberikan harapan baru bagi mereka. Artinya itu kebijakannya itu dari alokasi dana desa. Langkah pemerintah untuk memastikan pencairan THR dari APBN dan APBD ini menunjukkan komitmen mereka untuk memperhatikan kesejahteraan para pegawai negeri meskipun dengan beberapa pengecualian. Ada satu kejelasan Bapak Ibu. Ya, kejelasan dimaksud yaitu terkait dengan jadwal pencairan tunjangan hari raya atau THR yang segera akan dibagikan mulai 22 Maret 2 hari ke depan secara bertahap sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Jadi pembayaran tunjangan hari raya kabarnya akan segera dicairkan pada 22 Maret 2024. Nah, kalau hari ini tanggal 20 Bapak Ibu berarti siap-siap cek rekening 2 hari lagi. Jadi ini memberikan kesempatan bagi para pegawai negeri sipil untuk menikmati THR minimal 10 hari sebelum Lebaran. Bagi yang belum menerima THR sebelum perayaan Idul Fitri, pencairan akan dilakukan setelahnya. Dalam arti Bapak Ibu hanya masalah waktu saja, ya, tidak akan berpengaruh diterima ataupun tidak. Dalam arti semua berhak menerima 100% tanpa terkecuali. Hanya persoalan pencairannya saja karena memang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia. Dengan demikian, dapat dipastikan honorer juga akan mendapatkan tunjangan hari raya jika sudah terangkat sebagai pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.